Pemirsa, siapa yang tidak ingin memiliki kulit wajah yang sehat dan terawat? Nah, tapi paparan polusi saat kita beraktivitas ini ternyata bisa berdampak pada kulit yang kusam dan tentunya tidak sehat serta menimbulkan berbagai permasalahan kulit. Namun tak perlu risau atas kondisi ini karena tersedia perawatan berkualitas ala klinik Dermapro yang bisa menjadi pilihan. Klinik Kecantikan Dermapro Jakarta menyediakan perawatan kulit berkualitas dengan harga terjangkau yang tentu saja menjanjikan hasil maksimal. Kulit sehat dan terawat layaknya public figure bisa Anda miliki. Berbagai treatment ditawarkan, diantaranya ada Milky Baby Skin yang membantu kulit kusam menjadi kembali sehat dan mencegah penuaan dini. Milky Baby Eyes yang membantu mengatasi permasalahan di area mata. Dan juga treatment Rejuven DNA Salmon yang memungkinkan penggunanya memiliki kulit lembut, kenyal, dan juga elastis. Ya pemirsa, tapi mungkin banyak dari kita yang masih kebingungan untuk menentukan treatment apa yang cocok untuk kriteria kulit kita dan hasilnya nanti apakah sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pasti dengan harga yang sesuai dan tentunya tidak membuat jebol kantong, treatment yang berkualitas dan hasil yang memuaskan itu yang jadi dambaan semuanya. Dan pagi ini sudah hadir di studio Metro TV ada dokter dari Klinik Kecantikan Dermapro Jakarta, Dr. Elsa Chia, untuk membahas langsung terkait dengan perawatan kulit Dermapro. Selamat pagi, Dr. Elsa. Selamat pagi. Baik, terima kasih dokter telah bergabung bersama kami. Ini kalau kita berbicara soal kesehatan kulit, yang paling basic orang itu takut yang namanya kulit kusam. Kulit tidak sehat, apalagi karena banyak aktivitas yang harus kita lakukan di luar, naik kendaraan umum, terpapar sinar matahari dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih yang kemudian menyebabkan orang itu kulitnya jadi kusam, kulitnya jadi tidak sehat, dan bahkan bisa cenderung nanti penuaan dini juga ya dokter ya? Iya, betul. Tadi salah satunya sudah disebutkan ya, jadi paparan sinar matahari, kemudian polusi, itu semuanya bisa membuat kulitnya jadinya lebih gampang teriritasi misalnya, atau jadi ada flek gitu. Nah, jadi skin barrier yang utama kita perlu perhatikan, jadi supaya kalau kita pakai skincare pun, skincare-nya bisa terserap sempurna ke kulit. Karena kalau misal skincare-nya tidak terserap, otomatis percuma juga ya kalau kita pakai skincare. Jadi faktornya faktor lingkungan, kemudian paparan sinar matahari, polusi, dan aktivitas sehari-hari itu juga menjadi faktor penyebab si kulitnya menjadi kusam. Kalau di luar faktor itu misalnya kayak pola tidur, pola istirahat, atau misalnya makanan, konsumsi sehari-hari itu juga turut berpengaruh nggak sih dok terhadap kesehatan kulit kita dan juga ujungnya nanti penuaan dini? Oke, pengaruh pastinya. Karena kalau si butuh istirahat ya kulit kita itu dan butuh regenerasi sel. Nah jadi istirahat itu penting tentunya, tapi mungkin efeknya bukan jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang faktor agingnya jadinya lebih akan mudah terlihat. Gitu. Untuk itu kan sebenarnya ya harus kembali lagi ya ke basic hidup sehat. Tapi kan tentunya ada juga mungkin alternatif perawatan-perawatan yang bisa dilakukan untuk supaya kulitnya tidak jadi kusam, kemudian tidak berefek terhadap penuaan-penuaan tadi. Nah itu kira-kira ada nggak dok perawatannya dan apa jenisnya biasanya? Oke, di Klinik Dermapro kita ada beberapa perawatan. Jadi yang pertama tadi penting kan untuk lindungin si kulitnya dari lingkungan luar ya. Karena polusi kan otomatis udah banyak nih, apalagi di kota besar ya. Itu bisa pakai Milky Baby Skin namanya. Itu terdiri dari 2 step treatment. Jadi yang lagi booming itu pakai stem cell. Salah satunya itu ada di Milky Baby Eyes. Yang pertama dia ada untuk anti agingnya. Yang kedua itu di-seal dengan treatment yang untuk bantu lindungin kulitnya dari environment atau lingkungan tadi. Jadi lebih tahan polusi gitu. Oke, ini untuk pengaplikasiannya kalau Milky Baby Skin itu di klinik itu di apa? Injeksi atau oles atau apa kira-kira? Oke, jadi untuk yang step pertama tadi itu menggunakan jarum, tapi jarumnya bukan yang kita suntikan. Jadi kalau untuk yang tahan sakitnya, pain tolerance-nya misalkan rendah gitu ya, itu masih sangat bisa treatment ini. Jadi mungkin yang pernah dengar itu pakai namanya microneedling gitu. Jadi itu jarum kecil, sangat halus, digunakannya di permukaan kulit, nggak sakit sama sekali. Nggak sakit sama sekali ya. Dan biasanya untuk jenis kulit seperti apa sih yang memang direkomendasikan untuk Milky Baby Skin? Apakah semua jenis kulit, semua permasalahan kulit itu bisa nih untuk treatment ini? Oke, jadi hampir semua sih sebetulnya bisa ya. Cuman balik lagi tetap butuh konsultasi. Jadi kita lihat dulu nih kulitnya kira-kira masih cocok nggak untuk Milky Baby Skin. Tapi contoh misalkan kulit yang cenderung jerawatnya cukup banyak atau banyak yang jerawat batu besar-besar, itu sebaiknya nggak di Milky Baby Skin dulu gitu. Karena kan tadi jarumnya ada di luar ya, jadi supaya menghindari gesekan itu. Tapi untuk kulit normal, kulit
berminyak ataupun yang kering, itu masih bisa dilakukan tindakan, asal jerawat aktifnya nggak banyak. Jadi sebenarnya lebih fleksibel untuk segala jenis kulit itu masih bisa dilakukan ya. Terkait dengan kandungannya sendiri, mungkin orang-orang kan pada nanya, apa sih kandungannya yang kemudian bisa membuat kulit itu bisa lebih glowing ya, kalau bahasa anak sekarang tuh apa kira-kira kandungan dari Milky Baby Skin ini? Oke, yang utamanya tadi stem cell gitu ya. Jadi stem cell itu kan ada fungsinya untuk regenerasi. Mungkin di luaran udah sering dengar nih ada stem cell yang memang bisa digunakan untuk repair si kulit atau repair dari bagian dalamnya gitu. Jadi untuk repair tadi kan otomatis karena proses regenerasinya dipercepat, jadi kulitnya lebih glowing gitu. Dan dia bisa bantu untuk menambahkan kelembapan, jadi kulitnya juga pastinya lebih glowing. Karena salah satu kunci dari kulit glowing itu adalah lembab. Lembab ya, Iya. jadi makanya kenapa ada kandungan stem cell-nya di situ yang punya peran utama begitu ya di Milky Baby Skin. Tapi pertanyaannya juga harus berapa kali ya dok ya, dan bikin kantong jebol nggak tuh kira-kira? Tapi jangan dijawab sekarang, Dokter Elsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan masih membahas bagaimana melakukan perawatan yang baik, maksimal, dan juga diidamkan tapi nggak bikin kantong boncos begitu ya, bersama dengan Dokter Elsa. Dokter, ini untuk perawatan Milky Baby Skin, itu harus berapa kali intensitasnya dan harganya berapa tuh dok? Oke, untuk jaraknya itu kurang lebih sekitar 3-4 minggu ya. Jadi ya sebulan sekali masih boleh. Kemudian untuk berapa kali kelihatan hasil, 1 kali itu sebenarnya udah kelihatan hasilnya. Cuman untuk hasil yang optimal, maksimal itu tentu butuh pengulangan ya kalau kulit, karena nggak ada yang instan gitu. Untuk harganya sendiri itu cukup terjangkau sih di 7,5 juta. Oke, jadi itu tuh tapi tetap harus berkala ya dok ya. Kemudian jangan ketika sudah mendapatkan hasil glowingnya baru sekali kemudian berhenti, karena harus ada maintaining tadi begitu ya dok ya. Betul. Oke dokter, ada permasalahan kulit lain misalnya, oke dia sudah mendapatkan kulit yang lebih cerah begitu atau lebih moist, lebih lembab, tapi ternyata ada orang itu apa ya, ada kayak bekas bopeng ya mungkin sebutannya. Nah kalau untuk yang seperti itu, mengalami permasalahan seperti itu, ada nggak treatmentnya? Oke, untuk bopeng atau scar, bekas jerawat misalnya ya, itu bisa treatment dengan namanya rejuran DNA salmon. Itu kandungannya seperti namanya ya, DNA salmon. Jadi fungsinya untuk bantu regenerasi kulitnya, bantu untuk naikin scarnya juga. Itu boleh dikombinasi juga sih dengan si Milky Baby Skin gitu. Nah DNA salmon ini selain fungsinya untuk scar, dia juga fungsinya untuk bantu lembapin dan juga menambah kolagen di kulit. Gitu. Oke, tapi bedanya rejuran DNA salmon tadi sama Milky Baby Skin itu paling signifikan terlihat dari apanya? Dari tindakannya sih sebetulnya. Jadi kalau rejuran itu dengan injeksi atau suntikan, kalau DNA salmon, yang DNA salmon itu, kemudian yang Milky Baby Skin tadi itu yang menggunakan microneedling atau di luar saja. Gitu. Tapi secara keseluruhan manfaatnya itu hampir sama ya kegunaannya kedua treatment itu? Beda fungsi sih. Beda Jadi fungsi. tadi untuk Milky Baby Skin dia lebih ke untuk kulit kusam, untuk melembabkan kulit. Tapi untuk rejuran DNA salmon targetnya lebih ke scar. Gitu. Khusus pokoknya kalau untuk scar, bekas jerawat itu lebih ke yang rejuran tadi ya dokter ya. Oke, tidak hanya masalah bopeng atau bekas jerawat yang biasanya itu susah sekali hilangnya ya, tapi ada juga misalnya ketika sudah perawatan ada juga bagian permasalahan di bawah kantong mata ya, bisa warnanya agak lebih gelap dari warna kulitnya. Nah itu biasanya ada nggak perawatan yang khusus untuk itu? Oke, untuk bawah mata biasanya udah kulitnya glowing, tapi waktu kita ngaca kok bawah matanya kelihatannya capek gitu ya. Itu satu faktornya karena faktor usia, kedua kurang tidur ya mungkin biasanya ya. Nah itu kita bisa pakai treatment namanya Milky Baby Eyes gitu. Milky Baby Eyes itu pengaplikasiannya seperti apa tuh dokter? Itu dengan suntikan juga sih, injeksi, cuman cenderung nggak sakit kok. Jadi kita suntikan di area bawah mata khusus. Nah itu isinya adalah juga sebenarnya DNA salmon atau polynukleotide. Jadi fungsinya untuk bantu supaya kerutan halusnya lebih berkurang, kemudian warnanya jadinya lebih samar untuk gelapnya. Oke, nah kalau untuk si Milky Baby Eyes tadi untuk di bawah mata itu juga harus dilakukan secara berkala, atau ketika warnanya sudah rata gitu dengan warna wajahnya itu sudah bisa di stop atau gimana tuh dok? Untuk awal biasanya emang berkala dulu nih sebulan sekali, tapi nanti kalau misal hasilnya sudah mulai signifikan mungkin jaraknya kita boleh lebih lama. Direnggangin itu. Nah kira-kira kalau jarak yang lebih lama, kalau warna matanya udah rata tuh bisa berapa lama tuh dok? Mungkin 3 bulan sekali masih nggak apa-apa. 3 bulan ya. 3 bulan sekali itu masih untuk maintaining aja gitu ya dok ya. Nah kalau berbicara soal akar permasalahannya lagi, soal kenapa orang bisa punya warna bawah mata yang lebih gelap, itu tadi karena selain kurang tidur, apalagi ya dok faktor-faktornya kira-kira?
Jadi yang paling utama sebenarnya genetik sih. Kebanyakan faktornya genetik. Selain itu, kemudian yang berikutnya bawah mata itu kulitnya lebih tipis gitu. Jadi kolagennya lebih cepat habis dibanding area wajah yang lain. Kemudian elastisitasnya juga pastinya lebih gampang untuk lebih berkurang gitu. Jadi itu kelihatannya jadinya lebih gelap. Selain itu, contoh cekung di bawah mata itu bikin shadow atau bayangan gelap di sana. Jadi kelihatannya lebih gelap lagi gitu. Oke, gitu. Jadi ada memang faktor eksternal, misalnya faktor-faktor karena gaya hidup gitu ya, pola istirahat kurang. Tapi ada juga faktor misalnya internal kayak genetik tadi gitu. Itu juga turut mempengaruhi. Biasanya kalau untuk pakai Milky Baby Eyes lebih susah menangani yang karena faktor genetik atau faktor yang karena kurang istirahat tadi itu, Dok? Sebenarnya kalau genetik agak mungkin improve-nya jadinya lebih sedikit ya. Tapi bisa dibantu dengan si gaya hidup tadi. Tapi contoh misalkan kita udah rajin treatment tapi malam scrolling terus, begadang, kerja terus. Nah, itu juga jadinya hasilnya kurang signifikan. Jadi tetap perlu diimbangin treatment dan juga perubahan dari lifestyle. Oke, jadi memang harus diseimbangkan ya antara gaya hidup ya, tidak hanya berpatokan sama perawatan aja, mentang-mentang sudah perawatan begitu ya, tapi benar-benar gaya hidup sehatnya juga harus diseimbangkan. Nah, dokter, kita tadi sudah bahas ada 3 perawatan, ada Milky Baby Skin, Milky Baby Eyes, sama dengan Rejuren DNA Salmon. Boleh nggak sih misalnya 3 perawatan ini dilakukan dalam satu waktu perawatan gitu misalnya? Oke, boleh banget sih. Karena itu targetnya kan area suntikannya berbeda ya. Jadi boleh asalkan sesuai dengan indikasi tadi. Jadi kalau ada scar, kemudian bawah matanya gelap, kulitnya kusam, banyak flek, boleh dikerjakan dalam satu sesi. Dalam satu sesi gitu ya. Nah, kalau seperti ini nih yang digunakan oleh para public figure begitu, para selebritas ini perawatan apa sih, Dok, yang sedang dilakukan ini, Dok? Oke, yang ini Milky Baby Skin. Kemudian tadi ada Angel Karamoy, ini Fanny Rose, itu juga Milky Baby Skin. Jadi cukup banyak sih public figure juga, ini Milky Baby Skin juga. Oke. Gitu, jadi jarumnya di luar ya, kelihatan. Jadi memang tidak terasa sakit karena tadi jarumnya sekali lagi itu jarum yang sangat kecil begitu ya. Jadi memang tidak ada rasa sakit sama sekali begitu kita melakukan perawatan ini. Nanti kita masih akan bahas lagi nih, dokter, apa sih sebenarnya yang juga harus diperhatikan ketika kita melakukan perawatan dan kemudian dampak yang dihasilkan ini ingin seperti apa. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Sudah ada beberapa alternatif tadi treatment atau perawatan yang bisa dilakukan. Ada Milky Baby Skin, Milky Baby Eyes, dan juga Rejuren DNA Salmon. Itu yang kemudian bisa diharapkan bisa membuat kulit Anda lebih sehat, lebih glowing maksimal gitu ya. Oke, dokter, balik lagi untuk ketiga perawatan tadi. Kira-kira itu waktunya lama apa enggak sih? Karena kan mungkin ada pemirsa yang pengen sih perawatan tapi nggak pengen lama-lama. Itu berapa lama waktunya biasanya? Jadi untuk pengerjaannya sebenarnya relatif singkat. Tapi butuh waktu untuk dianestesi dulu sekitar 15 sampai 30 menit. Untuk treatmentnya sendiri mungkin 5 sampai 10 menit juga udah bisa selesai sih. Oke, secepat itu ya berarti ya. Lebih hanya harus menunggu di anestesinya. Tapi kan artinya nggak yang harus sampai misalnya lebih dari 1 jam atau 2 jam, itu nggak sampai kayak gitu ya, Dok ya? Mungkin keseluruhan sediakan waktu 1 jam kali ya. 1 jam ya, udah bisa 3 perawatan itu ya. Oke, dokter, yang nggak kalah penting juga ketika misalnya sudah treatment nih, sudah merasakan hasilnya, tapi kan butuh maintenance juga. Biasanya ada aftercare-nya nggak sih? Harus pakai skincare juga nggak sih? Oke, aftercare-nya ada ya. Jadi contoh misalkan setelah Milky Baby Skin itu jangan terkena air dulu kurang lebih 4 jam. Kenapa? Karena supaya serumnya nyerap dulu ke kulit. Cuci muka tuh berarti cuci muka jangan dulu. Jadi intinya kena air jangan dulu, tapi misalkan udah 4 jam, udah malam mau mandi itu udah boleh. Tapi mungkin untuk awal 4 jam jangan dulu. Kemudian olahraga yang berlebihan keringatnya itu jangan dulu karena si kulitnya kan habis disuntik misalnya atau terkena microneedling tadi, mungkin 1-2 hari hindari keringat berlebih dulu sih. Gitu. Tapi kalau misalnya olahraganya kayak ya kalau lari itu kan pasti udah itu keringatnya agak banyak gitu. Tapi kalau misalnya yang olahraga di rumah misalnya atau misalnya olahraga yoga kayak gitu-gitu, itu masih bisa, boleh nggak sih olahraga yang kayak gitu? Asal mungkin keringatnya jangan eksesif aja sih ya, jangan banyak. Jadi kalau nggak berkeringat boleh. Jadi bukan pantangannya olahraganya, tapi keringat yang dikeluarkan tadi yang dihindari. Oke, dan itu hanya 2 hari aja ya, jadi bisa di-adjust lah. Nah, tapi kalau berbicara, pasti kan masyarakat juga pengen tahu siapa aja sih mereka yang udah pernah coba treatment ini dan apa hasilnya. Kalau dari kalangan selebritas, siapa aja yang pernah merasakan manfaat dari perawatan-perawatan ini, Dok? Oke, cukup banyak sih ya. Jadi contohnya Amanda Manopo, Arya Saloka, kemudian tadi ada Fanny Rose, Angel Karamoy, itu juga sudah mencoba treatmentnya gitu. Oke, nah berarti mereka sudah mencoba begitu ya. Kalau untuk misalnya
pemirsa gitu ya atau masyarakat umum yang pengen coba untuk perawatan ini juga begitu ya dok ya, apa sih yang harus mereka persiapkan begitu dok sebelum mereka melakukan treatment? Oke, jadi yang pertama konsultasi ya. Jadi sesi konsultasi itu untuk kita lihat kira-kira kebutuhannya apa aja gitu. Kemudian cukup datang, lalu kita lihat kulitnya, nanti baru kita anestesi, udah pengerjaan. Yang penting itu kuncinya adalah di konsultasinya. Betul. Tadi begitu ya dok ya. Oke, setelah misalnya perawatan nih, tiba-tiba misalnya harus ada aktivitas lagi di outdoor lagi. Mungkin namanya pekerjaan begitu ya dokter ya, menuntut mereka harus ada di outdoor lagi. Dan kemudian terpapar lagi lah itu misalnya sinar matahari berlebihan atau keringat berlebihan dan juga zat-zat yang berbahaya lainnya. Nah itu kan membuat kulitnya tuh harus ini lagi kan, harus beradaptasi lagi. Kira-kira kalau sudah melakukan perawatan itu cukup melindungi nggak sih sebenarnya tuh dok? Oke, untuk yang milky baby skin tadi kan ada faktor yang untuk sel luarnya dari lingkungan dan polusi ya, itu justru membantu. Tapi untuk treatment sendiri setelahnya aktivitas boleh kok dikerjakan, tinggal gunakan sunscreen aja. Gunakan sunscreen. Iya. Nah, ini nih yang juga menarik. Sunscreen itu kan ada banyak tipenya. Ada yang oil base, ada yang water base Iya. gitu kan. Sebenarnya lebih bagus yang mana dan tergantung SPF-nya tuh juga kan orang biasanya makin tinggi Iya. makin seneng gitu SPF-nya. Nah, sebenarnya yang direkomendasikan tuh yang kayak gimana sih dokter? Oke, jadi tergantung dari tipe kulitnya. Mungkin kalau yang cenderung berminyak, gunakan yang mungkin water base ya. Jadi dia lebih gampang menyerap. Tapi untuk kulit kering bisa gunakan yang oil base. Tapi balik lagi tergantung aktivitasnya. Kemudian untuk SPF itu biasa ada yang 20, 30, 50, 100. Jadi memang biasanya untuk proteksinya semakin tinggi itu lebih baik. Tapi biasanya di 30 ke atas itu udah nggak terlalu beda jauh untuk perlindungannya. Dan tetap perlu reapply. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya case-nya sudahlah dia melakukan Milky Baby Skin, Milky Baby Eyes, DNA Salmon tadi juga sudah dilakukan Rejuven DNA Salmon. Nah, masih butuh skincare juga kah? Dan skincare-nya kira-kira apa yang paling esensial, yang paling dibutuhkan? Oke, skincare tetap butuh karena untuk treatment tadi sebulan sekali. Jadi skincare yang paling penting kalau memang males banget ya pakai skincare terlalu banyak, yang penting cleansing atau untuk cuci muka, kemudian sunscreen dan juga moisturizer. Itu yang paling basic ya. Betul. Kalau misalnya ada orang-orang juga yang pakai serum lah, nah itu tuh sebenarnya juga seesensial itukah fungsinya kalau dibandingkan dengan yang tadi dokter sebutkan? Oke, kalau boleh pilih salah satu, misalkan moisturizer atau serum, yang penting dulu moisturizer, gitu. Serum itu dia kandungan tertentu dengan konsentrasi yang tinggi, gitu. Jadi fungsinya contoh misalkan vitamin C, dia fungsinya adalah untuk bantu brightening, bantu flek. Tapi kalau kita pakai vitamin C, tapi si moisturizernya nggak pakai gitu ya, lama-lama skin barrier-nya mungkin akan terganggu juga karena kelembapannya kurang. Jadi gitu. penyerapan vitamin C-nya juga nggak maksimal. Iya. Gitu. Makanya moisturizer itu juga salah satu esensialnya juga dan termasuk juga sunscreen tadi ya Betul. dokter ya. Nah bahkan saya dokter pernah dikasih tahu juga kalau menggunakan sunscreen itu tidak hanya pada saat kita aktivitas di outdoor, di luar, tapi bahkan di dalam rumah pun harus pakai sunscreen. Itu benar nggak sih dok? Dan kenapa alasan harus pakai Oke, sunscreen juga? betul. Jadi sinar UV itu kan dari matahari ya. Dia masuknya bukan cuman kalau kita di luar, tapi kalau dalam rumah ada jendela, ada pintu, itu bisa masuk dari situ sinar UV-nya. Jadi efek dari matahari tadi tetap bisa kena kalau nggak pakai sunscreen. Oh, oke. Nah, kalau pakai sunscreen sendiri cukup sekali misalnya pada saat beraktivitas atau harus reapply lagi? Harus reapply gitu. Jadi pengulangannya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 jam boleh dipakai lagi, tapi misalkan lagi liburan nih di bawah matahari terus, mungkin 1-2 jam udah boleh dipakai lagi. Oke, reapply-nya agak ini ya, harus Repot cukup ya. intens ya. Maksudnya ya itu ikhtiar untuk bisa menjaga supaya kulitnya tetap terjaga gitu ya. Iya. Tapi tidak hanya misalnya dari paparan sinar matahari. Kayak misalnya nih kita di studio ada lampu seterang ini gitu kan, atau mungkin mereka yang aktivitas di gedung kaca misalnya gitu kan. Nah itu juga tetap butuh skincare juga, tetap butuh sunscreen juga. Tetap butuh gitu. Jadi kan tadi misalkan yang di gedung tinggi itu kan kacanya biasa cukup banyak ya. Yeah. Jadi itu juga sangat butuh sebetulnya. Mungkin kalau misal mejanya ada di sebelah kaca mungkin bisa lebih sering pakai sunscreen ya, jangan 3-4 jam sekali. Gitu, 2 jam sekali udah boleh. Termasuk kalau kita lagi bawa mobil gitu, itu kan juga ketutup
kaca itu juga kacanya. harus tetap pakai sunscreen juga ya dokter ya? Iya, betul. Wah, ini ilmu baru lagi nih pemirsa, bahwa ternyata sejatinya sunscreen itu harus benar-benar digunakan sebagai proteksi. Iya. Bahkan ketika kita mungkin dalam ruangan tertutup sekalipun begitu ya, karena mungkin ada celah-celah cahaya juga bisa masuk deh, seperti cahaya matahari itu juga. Nah, dokter, kira-kira tips-tips apa lagi yang bisa dibagikan untuk mereka ketika misalnya sudah perawatan, sudah melakukan skincare, apalagi ya yang harus dilakukan supaya menunjang hasilnya tuh benar-benar bisa maksimal gitu loh, Dok? Oke, jadi yang pertama sih mungkin perawatannya jangan cuma sekali, tapi kita ekspektasinya tinggi gitu ya. Nah. Jadi butuh sekali, nanti di-maintain setiap bulannya. Mungkin perawatannya nggak akan sama sampai akhir gitu ya. Jadi mungkin nanti waktu maintain itu nggak terlalu banyak lagi. Kemudian jangan lupa gaya hidup sehari-hari penting. Jadi tidurnya masih cukup, kemudian minum air putih juga harus cukup, dan gunakan skincare-nya secara rutin gitu. Jadi nggak bisa cuma ngandelin dari treatment aja. Nah, itu deh, semuanya tuh jadi satu kesatuan untuk bisa mendapatkan kulit yang sehat begitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, dokter, biasanya kalau perawatan-perawatan seperti namanya Milky Baby Skin, Milky Baby Eyes, dan juga Rejuvenan DNA Salmon ini apakah untuk wanita saja atau sebenarnya pria gitu itu juga bisa melakukan treatment ini? Oke, bisa. Jadi pria, wanita itu bisa melakukan treatment itu tergantung dari kebutuhan kulitnya tadi. Gitu. Jadi untuk semua ya. Ya. Kalau untuk kalangan usianya, apakah hanya mereka-mereka saja yang sudah sadar akan penuaan dini begitu, atau sebenarnya bisa dimulai dari usia berapa sih perawatan-perawatan seperti ini, dokter? Oke, jadi kalau perawatan sebenarnya nggak ada patokan usia ya. Jadi misalkan di usia 17 sudah ada scar, itu boleh kok untuk dikoreksi scarnya gitu. Untuk faktor aging sendiri, jangan takut di usia 25-an itu udah boleh mulai treatment untuk anti-aging. Oke. Terakhir, dokter, kira-kira sekali lagi pesannya untuk misalnya pemirsa Metro TV yang saat ini menyaksikan, mungkin mereka ingin tertarik mendengar percakapan kita tadi, ingin coba Milky Baby Skin, Milky Baby Eyes, dan juga Rejuvenan DNA Salmon, apa yang harus mereka perhatikan, dan aftercare-nya itu benar-benar apa yang harus mereka pegang setelah melakukan treatment? Oke, jadi yang pertama, yang penting adalah sesuaikan dulu treatmentnya dengan kebutuhan dari sesi konsultasi tadi. Kemudian jangan cuma sekali mengandalkan satu kali treatment hasilnya ingin maksimal gitu ya. Jadi jangan lupa untuk rutin setiap bulan datang dulu. Kemudian nanti kita maintain. Untuk aftercare-nya nanti kita sesuaikan dengan si treatmentnya apa yang dikerjakan. Karena biasanya untuk aftercare itu masing-masing treatment beda. Gitu. Contoh misalkan Rejuvenan itu kan injeksi, sedangkan si microneedling tadi itu dengan jarum di luar. Jadi kalau Rejuvenan abis injeksi sih 4 jam, nggak harus nunggu 4 jam untuk cuci muka. Tapi untuk serum yang di luar tadi saja yang butuh 4 jam gitu. Jadi biasanya nanti setelah treatment kita akan jelaskan lagi kira-kira apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan kapan harus kontrol. Gitu. Baik, itu ya tips-tipsnya tadi ya. Yang penting adalah satu, konsultasi, kemudian nanti setelah treatment akan disesuaikan lagi aftercare-nya seperti apa, disesuaikan dengan hasil treatmentnya dan juga pastinya keadaan kulit dari masing-masing orang. Terima kasih kalau gitu Dokter Elsa, dokter dari Klinik Kecantikan Dermapro telah berkonsultasi bersama kami di sini di Selamat Pagi Indonesia. Dan bagi Anda pemirsa, jangan ragu untuk berkonsultasi di Klinik Dermapro di Instagram atau di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan tidak terasa 30 menit perbincangan soal kulit ini mengakhiri juga perbincangan kita dan informasi di Selamat Pagi Indonesia. Kali ini mewakili rekan Iqbal Himawan dan rekan-rekan yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.